Doa itu ada 4 macamnya. Doa ada 4 macamnya. Pertama, doa yang paling bagus itu doa dari Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Doa dari Quran. Rabbana taqabbalna minna innaka antas samiul du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa dari Quran. Yang kedua, doa dari Nabi. Banyak doa dari Nabi kita diajarkan. Doa dari Nabi. Kita dianjurkan membacanya. Yang ketiga, doa dari ulama. Ada ulama menulis doa-doa yang bukan dari Nabi tapi dari ulama. Urutannya tersebut. Yang keempat, doa pribadi. Doa kita punya masalah apapun itu doa pribadi. Maka nilai yang paling tinggi doa tersebut doa yang diambil dari Quran, baru derajat kedua dari Nabi, yang ketiga dari ulama, yang ketiga doa apapun yang kita mau sampaikan. 4 urutan daripada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan diri kita ini kesempatan untuk kembali duduk di majelis ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, dan semoga hajat-hajat kita dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah dan tidak ada halangan kembali lagi. Semoga keturunan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma' وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه
innahu laya'usun kafur. Walain azaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu layaqulanna zahabas sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur. Illa alladhina sabaru wa amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'ikum bihi sadruka an yaqulu laula unzila alaihi أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih tentang seputar tentang sunnah-sunnah sebelum sholat. Sebentar lagi kita akan masuk kepada sunnah-sunnah di dalam sholat dan selepas sholat. Kemarin kita sudah membahas sunnah-sunnah sebelum sholat, salah satunya adzan dan qomat, adzan dan iqamah. Sunnah bagi seseorang ketika sudah adzan dia yang qomat, dan di antara adzan dan iqamah ini doa mustajab. Maka kita dianjurkan berdoa pas lagi melaksanakan salat qobliyah. Setelah dari salat qobliyah tersebut, kita dianjurkan memperbanyak doa sebelum daripada iqamah. Apapun doa yang kita minta baik laki maupun perempuan, menunggu iqamah hukumnya sunnah doa apapun. Terlebih doa tersebut dari Al-Quran. Doa itu ada 4 macamnya. Doa ada 4 macamnya. Pertama, doa yang paling bagus itu doa dari Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Doa dari Quran. Rabbana taqabbalna minna innaka antas samiul du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa dari Quran. Yang kedua, doa dari Nabi. Banyak doa dari Nabi kita diajarkan. Doa dari Nabi kita dianjurkan membacanya. Yang ketiga, doa dari ulama. Ada ulama menulis doa-doa yang bukan dari Nabi tapi dari ulama, urutannya tersebut. Yang keempat, doa pribadi. Doa kita punya masalah apapun itu doa pribadi. Maka nilai yang paling tinggi doa tersebut doa yang diambil dari Quran, baru derajat kedua dari Nabi, yang ketiga dari ulama, yang ketiga doa apapun yang kita mau sampaikan. 4 urutan daripada doa. Apapun antara azan dan qomah ini sunnah kita sampaikan ketika itu pas doa. Ada waktu orang dianjurkan bersolawat, ada waktunya. Ada orang dianjurkan membaca Quran, ada waktunya. Ada orang dianjurkan membaca istighfar, ada waktunya. Waktu-waktunya tersebut. Contoh, membaca istighfar, astagfirullahaladzim, lebih afdal kita membacanya di waktu sahur. Jam 4 tuh jangan baca zikir yang lain, lebih bagus baca istighfar. Yang kedua, membaca sholawat bagus malam Jumat. Hari Jumat, malam Jumat bagus baca sholawat. Tetapi antara adzan dan iqamah itu bagus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Tempatnya memang tempat. Kalau kita menempatkan sesuatu pada tempatnya tersebut, maka lebih cepat terkabul doa tersebut. Yang selanjutnya yaitu ketika seseorang ini mau melaksanakan sholat setelah azan dan iqamah, maka sunnah bagi seseorang begitu qomat langsung meluruskan shafnya. Dan bagi imam sunnah menyuruh bagi makmumnya untuk meluruskan shafnya walaupun shaf sholat tersebut sudah lurus.
Misal karena dia sudah terbiasa belajar, tanpa disuruh sudah rapi sofnya. Pak Ustadz sudah rapi sofnya nih, buat apa saya luruskan lagi? Mengeluarkan kata luruskan dan rapatkan sof itu hukumnya sunnah, mengeluarkan kata-kata itu. Dan menengok ke belakang, kita nengok, sekedar nengok begini kanan kiri ke belakang, luruskan sof, kita ucapkan hukumnya sunnah. Dapat pahala bagi imam. Dan bagi makmum, tidak dia melihat kanan kiri lagi, tidak dia suruh orang sinian dikit, sinian dikit, sudah jelas. Maka memulai sof itu dari belakang imam. Terus sof kedua mulainya belakang imam, sof ketiga mulai belakang imam. Tadi saya telat datang, saya di sof ketiga, tapi sof ketiga itu sudah dimulai dari samping, samping. Maka mulainya dari belakang imam. Saya gelar sajadah langsung di belakang imam. Pas, patokannya adalah apa? Imam. Terus di belakang imam. Nanti ke kanan dan ke kiri memulai sof tersebut. Dan sebelum sholat ada doanya, kita dianjurkan membaca. Ini dalam kitab dibaca dan ditulis. Sebelum sholat, baik sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada doa sebelum kita melaksanakan sholat. Doa kita minta dikabulkan itu doa supaya dijadikan sholatnya adalah sholat yang terbaik bagi kita. Apa doanya? Allahumma, catat doanya, atini afdala ma tu'ti ibadikas sholihin. Itu bunyi doanya tersebut. Setiap orang mulai sholat dibaca Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadikas sholihin. Ya Allah, berilah kepada kami yaitu apa yang kau berikan kepada orang-orang soleh sebaik-baik ibadah. Jadikan ini sholat saya sebaik-baik ibadah. Maka ketika sebelum sholat kita meminta kepada Allah, meminta menjadikan ini adalah sholat yang terbaik. Dicatat doanya, doa penting. Allahumma, dicatat. Gak bawa buku pulpen Pak Ustadz? Hah? Lupa. Ada orang pergi mancing, tahu mancing gak? Ke pantai. Dia bilang dia mau pergi mancing, tapi lupa bawa pancing. Kira-kira orang itu gimana itu? Apa? Apa? Bukan. Ini ada orang, dia izin nama istrinya, Dek, abang mau pergi mancing, kata dia. Oh iya, jangan lupa bawa ikan. Oh iya, kata dia. Naik dia perahu sampai tengah, ya Allah kelupaan pancingnya, kata dia. Pulang-pulang gak bawa ikan. Ditanya sama istrinya, mana ikannya? Kata suaminya, saya lupa bawa pancing. Besok sudah. Besok pergi mancing lagi. Dek, saya mau pergi mancing. Dia ngomong sama istrinya, naik perahu, lupa bawa pancing lagi. Besok lagi ditanya mana ikannya, nggak ada ikan karena nggak bawa pancing. 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali, 11 kali. Setiap dia pergi ke laut dia ngeliatin ikan saja begitu. Kira-kira dia niat mancing apa enggak nih orang? Kira-kira saya mau tanya nih, orang itu gimana itu? Hah? Apa? Kata Pak Harun bilang kalau udah keseringan dia nggak niat mancing, itu tandanya dia ngelihat niatnya mau nonton ikan saja. Berapa kali saya kasih tahu tentang ini, nyindirnya berapa kali udah ini? Hah? Kelupaan dia bawa pancing. Sama seperti orang mau belajar lupa bawa buku sama pulpen. Dia lihat saja ustadznya, itu dia nonton biskop namanya. Lihatin saja. Kita dianjurkan membawa buku dan pulpen tulis. Pak Ustadz buat apa, kan nggak biasa kita ngelihat tuan guru, dengerin aja. Ketahuilah kata hadis Rasul. Lihat nih kata hadis Rasul. Kenapa saya tekankan suruh bawa buku sama pulpen, walaupun kita nggak bisa baca dan nulis, tapi bawa. Kata Rasul SAW, orang yang nulis tentang ilmu walaupun dia nggak baca dan dia tidak ulangi, dia taruh di rumahnya, maka nanti tinta itu akan ditulis, diganti, ditimbang dengan darah-darahnya orang yang mati syuhada. Dia nulis tintanya.
ditaruh sama Allah di mizan, ditaruh darahnya orang mati syahid, jauh tinta orang yang menulis nuntut ilmu jauh lebih banyak ketimbang darah orang yang mati syahid. Maka sungguh beruntung orang yang bawa buku sama pulpen. Usul, besok disediakan buku sama pulpen, mungkin mahal buku sama pulpen sekarang nih, lagi limit mungkin. Kira-kira kalau orang sekolah nggak bawa buku sama pulpen, anak gimana itu? Hah? Anak gimana itu? Iya, kita baca dulu. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadika salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadika salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadika salihin. Setiap bapak ibu baru mulai sholat, baik sholat sunnah, begini cara bacanya. Gak usah lihat kanan kiri. Apa bunyi doa tersebut? Artinya ya Allah, jadikan ini sholat saya sholat yang terbaik, menjadi sholat yang baik orang-orang yang baik. Allahumma ibadika sholih, dan bagaimana ibadah-ibadahnya orang soleh supaya kita dimasukkan menjadi orang soleh. Ini doa besar. Kalau orang menjaga doa dari orang soleh, dia tidak selalu menjadi orang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang membaca doa ini dia dimasukkan dalam kategori itu. Ada yang sudah hafal atau belum? Ada yang sudah hafal? Belum. Gampang doanya yang tadi. Ada yang hafal? Coba angkat tangan yang sudah hafal. Hah? Gampang doanya. Kasih mic Ustaz Husin. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadikas shalihin. Iya, 100. Mana hadiahnya di sini? Ada hadiah. Hah? Kaos lagi. Ditanya ukuran berapa lagi. Ada yang hafal lagi? Coba angkat tangan. Silakan. Bentar Bu, silakan kasih mic-nya. Saya mau dengar. Bagus ini. Kalau langsung hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadikas shalihin. Iya, 100. Dari mana Pak? Dari mana? Gatep. Dari Gatep. Coba kasih ibunya satu. Ibu-ibunya yang kudung hitam di belakang. Ini tandanya kita berhasil belajarnya. Kalau sudah langsung hafal, berhasil. Imam Syafi'i, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftini afdala wa Allahumma atini afdala wa matati ibadikas sholihin. Salah, ulang lagi. Allahumma atini afdala wa matati ibadikas sholihin. Afdala ma tu'ti. Ma tu'ti ibadikas sholihin. Ulang sekali lagi pelan-pelan. Allahumma atini afdala wa matati ibadikas sholihin. Ma tu'ti ibadikas sholihin. Sekali lagi. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadikas sholihin. Iya, 100 Bu. Dari mana Bu? Sintung. Sintung. Oh, jauh-jauh ke Sintung. Masya Allah. Iya. Itu sunnah, kita dianjurkan membacanya sebelum sholat. Bagus kalau sudah ada yang hafal. Allahumma atina afdala ma tu'ti ibadikas sholihin. Setiap sholat, walaupun sholat duha, bagus ini dibaca. Dia menjadikan nilai sholat orang berbeda dengan orang yang lain. Karena kenapa? Dia minta sama Allah, ya Allah jadikan sholat saya yang ini sama golongan orang-orang solihin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nama orang soleh. Jadikan ya Allah, jadikan ya Allah, jadikan. Ini bagus doa. Yang selanjutnya di kitab ini dijelaskan sebelum sholat qiraatu suratun nas, katanya dianjurkan sebelum sholat fardu membaca qul a'udzu birabbin nas. Pernah dengar ada sebagian orang baca qul a'udzu birabbin nas tidak? Ini sebabnya dalam kitab dianjurkan seseorang ini membaca qul a'udzu birabbin nas sebelum salat. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kenapa suruh baca ini? Supaya menghilangkan sifat was-was di dalam salat.
Karena ada sebagian orang begitu dia sholat dia was-was. Allah, Allah, Allah. Berkali-kali dia takbir. Allahu Akbar. Belum pas. Allah. Kalau ada kita ngelihat orang seperti itu, bisikin dia, Pak, ini sholat isya bukan sholat jenazah. Gitu ya. Kalau sholat jenazah kan banyak takbir gitu Mas. Satu kali Allah. Dan subhanallah, macam-macam orang dikasih was-was. Ada orang was-was pas baca Quran, ada orang was-was ketika wudhu, ada orang was-was dalam sholat, ada orang was-was ketika istinja. Setiap dia masuk kamar mandi dia siram sana, siram sini, siram sana, siram sini. Ada orang di Kamasan, saya punya murid, dia masuk dari jam 2 pagi, jam 2 malam tuh, sholat subuh masbuk lagi. Masuk kamar mandi jam berapa? Jam 2 pagi tuh. Bukan jam 2 siang, jam 2 pagi. Jelas jam 2 apa? Pagi. Masbuk lagi. Kenapa? Dia siram dulu kamar mandi, takut ada najis, ada najis, ada najis. Habis itu dia keluarkan isi apa? Bak mandi tuh. Kata dia ini mungkin bukan air suci. Dia isi lagi dan dia harus berendam lagi. Baru dia mau wudhu, dia hilangkan najis. Ini was-was. Dan was-was itu dari syaitan. Ada orang pas dia baca Al-Fatihah, mikir dia, tadi saya sudah baca Fatihah apa belum ya? Dan terbiasa seperti ini. Ada orang pas dia baca zikir apa? Subhanallahal azim wa bihamdi. Subhanallahal azim wa bihamdi, subhanallahal azim wa bihamdi, subhanallah. Udah 3 kali apa 4 kali saya baca. Was-was. Jelas sering dia was-was. Kita dianjurkan was-was atau hati-hati itu bukan di dalam ibadah, tetapi dalam bidang makanan. Itu kita dianjurkan. Ini makanan halal apa haram? Kita hati-hati. Oh, jangan sampai kita makan. Itu dianjurkan. Tetapi kalau dalam ibadah kita dianjurkan terus lawan. Teruslah lawan seperti ini. Makruh di dalam sholat, sebelum sholat tuh sambil nutup mata. Nutup mata. Lebih khusyuk Pak Ustaz? Enggak. Tempat sujud kita dianjurkan. Jelas tempat sujud. Enggak bisa Pak Ustaz. Kelihatan saja si dia itu Pak Ustaz. Kata dia. Ya Allah. Dan kurang bagus bawa HP kalau lagi sholat. Kurang bagus bawa HP. Enggak enak saya jadi nyindir jadinya. Maksudnya bawa HP yang mana HP tersebut isinya banyak aib. Isinya banyak aib. Ngerti maksudnya banyak aib? Ciri-ciri HP yang banyak aibnya pakai kode. Itu dia. Ciri-ciri HP yang banyak aibnya biasanya dia pakai kode. Betul apa tidak itu? Betul? Ah, itu dia. Yang jawab itulah dia ngerti. Ada seorang ustaz, dia orang soleh, orang nyangkanya orang soleh, tapi nyimpen foto nggak benar, dia simpen fotonya, dan bahkan sudah menikah, dan bahkan yang mengerikan lagi dia ganggu istri orang. Jelas, lengkap sudah ini. Kemarin saya ngisi di Gedung Geraha. Saya ngisi kitab Bulughul Maram sore. Habis kajian kami mau rapat. Habis ngisi, tiba-tiba datang ketua majelis, ketua kajian akhwat sama ikhwan. Ustadz, ada yang mau bertanya sama Pak Ustadz. Siapa? Saya bilang. Ada, mau tanya pribadi. Silahkan suruh maju saja. Saya diam lagi. Datanglah ibu-ibu pakai niqab, pakai cadar sangat bagus, bahkan sebagian mazhab mengatakan dia wajib. Sebagian. Ada apa Bu? Saya bilang gitu. Ada. Gini Pak Ustadz, saya punya tempat ngaji. Di mana? Saya nggak sebut, pokoknya ada di daerah mana. Jelas? Di mana? Oh, ada di sini Pak Ustadz. Saya nitip pertanyaan. Ada pertanyaan yang sulit saya jawab Pak Ustadz. Ada seorang ustazah, kata dia ini bertanya, ada seorang ustazah, dia sudah punya suami, main Facebook, main apa?
Facebook. Begitu main Facebook ketemu sama mantannya SMA dulu. Jelas? Tuker nomor telepon, WhatsAppan dari belakang suaminya. Dan temannya WhatsAppan nih mantannya dulu udah punya istri. Berdosakah dia Pak Ustadz? Bertanya sama saya. Berdosa. Masa Pak Ustadz? Nggak ada jalan lain? Berdosa. Nggak ada jalan lain. Rupanya dia ini yang dia maksud dirinya. Saya sudah kasih tahu kan, dia bilang ada si fulanah Pak Ustadz. Kadang ada dia sebut fulanah tapi wakilin orang maksudnya dirinya. Ngerti maksudnya? Supaya tidak dia ditahu. Berdosakah Pak Ustadz? Berdosa. Saya diam saja. Lagi deh, tidak ada jalan lain Pak Ustadz. Masa berdosa? Berdosa. Tidak ada jalan. Berdosa. Dosa besar lagi. Tidak kecil, saya tidak mau kasih dia besar-besar. Besar-besar saya bilang. Kenapa? Boleh kita ngobrol sesuatu itu kalau ada urusan. Kalau ada urusan. Kalau dari belakang suaminya pergi kerja. Jelas? Suaminya kerja. Ada orang tidak jauh di Mataram. Saya pergi Solo waktu tersebut. Saya pergi ke Solo. Sama saya punya teman. Dia nikah sama orang Tegal kalau nggak salah. Dia yang cerita ke saya, dia bertanya temannya dari Mataram, kenal sama mantannya yang dulu. Suaminya kerja proyek. Istrinya orang solehah. Orang apa? Solehah. Tanya sama saya, Pak Ustadz bagaimana ini, bagaimana. Ketemu sama yang dulu tersebut. Terjadi sesuatu yang tidak ditahu sama suami. Begitu tahu suaminya sakit kepala suami, ya Allah, kata dia, gimana mau diceraikan, ndak enak, nggak diceraikan sakit hati. Jelas seperti ini. Nah, ini hati-hati. HP itu bisa jadi manfaat, bisa jadi saya sudah sampaikan, hati-hati. Bagi istri jangan ganggu suami orang jangan ganggu istri orang. Jelas seperti tidak ini? Kira-kira ada nggak yang seperti itu? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Lagi musim. Makanya saya harus sampaikan karena banyak pertanyaan seperti itu dari kemarin sama saya. Ini satu. Banyak pertanyaan seperti itu. Maka harus saya sampaikan seperti itu. Yang selanjutnya sebelum sholat seseorang ini sunnah hadir dalam keadaan sholat tersebut binasyatin, dalam keadaan segar, bugar, dalam keadaan segar. Udah mandi, pakai minyak wangi, maka dianjurkan ditaruh di sana di belakang sama pengurus masjid. Ada dia? Itu dia. Minyak wangi itu taruh di depan sana. Jangan di depan sana, di tempat sana taruhnya. Di sana minyak wangi. Apa? Itulah makanya. Jangan dibawa pulang. Dia lihat, harum punya masjid, dia kantongin terus. Semua punya masjid dia bawa pulang. Pergi umroh, saya punya orang tua ini. Orang tua saya pergi umroh. Pulang-pulang masuk Masjid Madinah, habis itu naik ke hotel. Temennya ini bawa sendal Masjid Nabawi. Lu dapat di mana? Ngambil sendal masjid, kata dia. Berkah kata dia. Ya berkah dari mana berkahnya ini? Karena udah kebiasa, dia pikir ngambil sendal Masjid Nabawi berkah. Di mana lah berkahnya di sini? Ya Allah, kebiasaan. Dia nyangka punya masjid itu punya umum dan boleh dibawa pulang. Kadang ada orang pinjem barang masjid, kalau rusak nggak mau diganti, ya kan? Barang masjid nih dipinjem, entah itu apapun bentuknya, dia pinjem, hilang, sudah punya masjid. Lebih besar dosanya punya masjid ketimbang orang. Punya masjid itu punya Allah. Urusan kita sama Allah banyak, bukan sekampung aja, sampai seterusnya. Kapan yang punya wakaf di satu kampung kita minta izin? Coba hilang gelas masjid, ya gantilah. Punya masjid tidak apa-apa. Lu jangan punya masjid tidak apa-apa, ya. Harus diganti. Taruh minyak wangi, hilang 2, besok hilang 3, besok hilang 4. Ya Allah, semua hilang.
Maunya Pak, maunya ditaruhkan lip Alteco. Nah, di sana. Jadi kalau pakai itu tinggal buka tutupnya begini saja. Jelas? Supaya nggak keambil. Kalau di depan nggak dipakai takutnya. Kalau di depan nggak kepake juga. Kepake juga. Agak kurang. Iya. Orang sekarang dia tidak ngerti nama haram. Dia kamu tahu besar dia baca, dia sambil pakai, yang ngambil haram. Oh iya, dia taruh sambil dia ngantongin lagi. Kan ada tulisan dilarang buang sampah. Kan ada tulisan dilarang buang sampah di sambil dia buang sampah sambil dia baca itu. Hah? Iya, kan kelihatan juga tulisannya walaupun malam. Hah? Kurangnya kejujuran dalam hati, rasa takut sama Allah kurang. Iya. Kita masuk sunnah-sunnah di dalam sholat. Itu sebelum sholat. Ingat baca doa yang tadi sebelum sholat. Allahumma atina afdhala ma tu'ti ibadikas sholihin. Kita masuk di dalam sholat. Sunnah-sunnah di dalam sholat. Yang pertama, mengangkat tangan di 4 tempat. Saya ulangi lagi. Sunnah mengangkat tangan di 4 tempat. Kapan itu? Ketika takbiratul ihram yang pertama, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika bangun dari tahiyat pertama. 4. Saya ulangi lagi, ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, ketika i'tidal, ketika bangun daripada tahiyat pertama. Lihat, saya kasih contoh. Ketika dia sholat nggak angkat tangan pas takbir, sahkah sholatnya dia? Hah? Saya mau tanya bapaknya, sahkah sholat seseorang ketika takbir nggak angkat tangan? Sah apa tidak? Yang bilang sah angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bilang nggak sah angkat tangan. 1, 2, 3. Yang nggak angkat tangannya apa dong? Hah? Bingung. Ibu-ibu, ngangkat tangan begitu sholat sahkah apa tidak? Ada orang sholat nggak angkat tangan begini. Jawabannya sah sholat seseorang walaupun diangkat tangan, cuma jangan dipraktekkan. Oh sah katanya Pak Ustadz, baik kita praktek kalau gitu. Kita mau coba praktek. Sunnahnya mengangkat tangan. Sama seperti orang ngasih isyarat sama orang. Kalau dalam sholat tidak batal sholatnya orang, tidak batal sholat. Ada seorang ulama begitu dia sholat, Allahu Akbar. Seorang ulama ini, dia kepanasan, kipas anginnya belum dinyalakan. Dia lihat muridnya lewat, dia gitu kan muridnya, lanjutinnya sholatnya, suruh nyalain ini kipas. Sah sholatnya? Sah. Jelas? Cuma jangan dipraktekkan kalau lagi penting saja. Tidak boleh kita bilang, kemari nyalain. Nah, batal kalau sudah bilang begitu. Kalau pakai isyarat saja nggak batal. Isyarat saja tidak batal. Sama seperti orang ditanya, mana kunci motor? Dia lagi sholat, dia pegang kunci motor. Mana kunci? Kata dia, jelas seperti batal apa tidak ini? Tidak. Kalau kasih isyarat. Tetapi kurang bagus dipraktekkan. Semakin banyak gerakan di dalam sholat, semakin kurang bagus sholat seseorang. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika mau ruku,
di salah satu masjid, dulu kami pernah ngajar kajian di sana, hampir semua orang yang di sana itu setiap mau sujud angkat tangan lagi. Jawabannya tidak sunnah kalau mau sujud. Tetapi bangun daripada tahiyat pertama, tahiyat awal tuh bangun Allah lagi ngangkat Allahu Akbar. Setiap bangun tahiyat pertama. Ini sunnah mengangkat tangan. Jadi sunnah angkat tangan berapa? Takbir, i'tidal, ruku, dan bangun daripada tahiyat pertama. Sunnah. Yang selanjutnya Bapak Ibu, sunnahnya ketika orang sholat tersebut yaitu alla yusyri' fil Fatihah. Jangan cepat-cepat membaca Fatihah. Jangan terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal. Walaupun di dalam salat tarawih tuh dijelaskan tidak boleh cepat-cepat membaca Fatihah. Tidak sunnah. Kalau ada imam cepat-cepat baca Fatihah ataupun makmum, kan kita baca Fatihah di belakang imam, dia cepat-cepat baca Fatihah, tidak sunnah, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz nanti dia baca surah, imamnya ini kita tidak dengar. Tetap kita dianjurkan baca pelan-pelan. Yang selanjutnya yaitu ketika seseorang di dalam sholat, sunnahnya tersebut yaitu membaca doa iftitah. Membaca apa? Iftitah. Dan ingat, memulai doa iftitah ini bukan dari kabiro. Jelas dari apa? Kalau ada doa iftitah mulainya dari kabiro, agak salah itu. Mulainya dari mana? Allahu Akbar kabiro. Pertama takbir Allahu Akbar, lagi takbir Allahu Akbar kabiran walhamdulillah katsir. Gitu caranya. Bukan kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan sebagian orang, ada orang dia tidak membaca doa iftitah padahal dia jadi imam. Dan kalau salat sunnah pun dia nggak baca doa iftitah. Jelas? Ini cacat di dalam salat kalau dia nggak baca doa iftitah. Karena kenapa? Ini sunnah besar. Dia kehilangan yang besar. Kalau ada orang nggak baca doa iftitah, kehilangan sunnah yang sangat besar. Hilang sunnahnya. Makanya bagi makmum dan imam tidak dia meninggalkan doa iftitah kecuali bagi yang masbuk. Masbuk tidak sunnah dia baca doa iftitah. Besok saya tuliskan, saya minta papan tulis, saya tuliskan macam-macam doa iftitah, ada 4 mungkin macamnya atau 5 macam-macam doa iftitah kita dianjurkan. Tulis itu boleh pakai yang pendek, boleh pakai yang panjang, boleh kita pakai yang double juga, boleh nggak apa-apa. Doa iftitah. Insyaallah besok kita lanjutkan masih tentang seputar sunnah-sunnah di dalam sholat dan sunnah-sunnah selepas sholat. Dipersilakan dulu kepada bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, mulai dari bapak-bapaknya dipersilakan dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Habib, mungkin ini tidak masuk dengan tema, tapi masih dalam perkara sholat, perkara sah atau tidak sholat. Bagaimana hukumnya kita bermakmum kepada seorang imam yang kita yakini Al-Fatihahnya ini tidak benar, dalam artian makharijul hurufnya banyak yang salah dalam penyebutan dalam surah Al-Fatihah. Ketika sholat jahar kita dengar persis dia ini tidak benar dalam membaca surah Al-Fatihah. Banyak contoh. Misalnya apa namanya? Ihdinas siratal mustaqim, dia benar ihdinas siratal mustaqim pakai kaf. Pakai atau apa? Pakai huruf kaf, yang qaf dijadikan huruf kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai kaf. Iya. Mustaqim. Seharusnya dia pakai mustaqim. Iya. Kemudian atau alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kemudian muncul pertanyaan, Habib, kita kan sudah yakin dia ini untuk rukunnya sudah salah. Kemudian bagaimana jikalau ketika di sholat sir, apakah boleh tetap kita bermakmum kepada beliau? Dengan dia apa tidak? Iya. Gimana? Kemarin sudah kita membahas di Masjid Al-Muttaqin kalau nggak salah ini, ya, tentang syurutul qudwah, syarat orang berjamaah. Yang pertama syaratnya, salah satu daripada syurutul qudwah di dalam kitab, hendaknya imamnya bukan ummi
Apa ummi? Yaitu imamnya bukan dia termasuk orang yang gak pas baca Fatihahnya. Kalau dia pas baru boleh menjadi imam. Tetapi kalau dia gak pas, merubah makhraj huruf yang tadi alhamdulillah, dia baca alhamdulillah, maka orang seperti ini berpengaruh makmumnya yang tidak sah, tapi dia yang sah makmumnya yang gak sah berjamaah sama dia. Walaupun di sholat sir, kan kita tidak dengar bacaan, tapi kita udah tahu nih imam jelas dia salah baca Fatihah, maka kasih tahu imamnya tersebut, Pak Imam, Bapak salah bacaan, harus belajar dikit saja, dirubah segininya, nah, jadi makmum segini. Jelas syaratnya. Karena kenapa? Kalau kita berjamaah misal sama dia salah baca Fatihahnya, itu makmum 3 shaf 4 shaf nggak sah kalau dia tahu itu. Kalau salah baca Fatihah, karena dia termasuk rukun daripada rukun sholat. Jelas seperti ini? Iya. Walaupun di dalam sholat sir. Ya, pertanyaan kedua silakan. Silakan Pak Tamir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam konteks sholat juga tadi saya ingin tahu juga ini banyak terjadi, terutama hal-hal yang menyangkut persoalan tadi. Ada yang banyak mengerti, misalnya imam ini kurang pas bacaannya, berarti kan ilmunya maaf mungkin agak lebih bagus lah dari pemahaman yang lain. Nah, cuman satu hal yang sering juga kita saksikan, apa yang ingin kami tahu itu kriteria orang yang persis di belakang imam. Ada enggak kriteria khusus orang-orang yang persis di belakang imam? Karena ini saya kira penting untuk kita bisa tahu. Terima kasih ya Ustaz. Iya. Siapa orang kriteria orang yang di belakang imam? Yaitu orang yang mengerti tentang hukum sholat, yang hafal Quran bagus di belakang imam, dan yang mengerti tentang fikih sholat. Karena apa? Karena kalau imamnya batal, dia yang menggantikan posisi imam. Makanya yang terbiasa jadi imam harus di belakang shaf imam. Jangan dia mencar. Tawadhu Pak Ustadz, bukan babnya tawadhu di sini. Jelas? Kalau dia bilang tawadhu, bukan babnya tawadhu di sini. Pak Ustadz saya tidak cocok sama. Nanti belakangan cocok tidak cocok sama imam tuh belakangan. Yang jelas kita yang biasa jadi imam di belakang imam tetap yang terbiasa. Terutama sesepuh masyarakat, yaitu dianjurkan di belakang imam. Kalau sudah semuanya di belakang imam, sesepuhnya dan ustadz-ustadznya di belakang imam, dan yang jadi imam ustadz, maka ada ruh masjid itu. Ada ruhnya. Oh, ini dia. Tetapi kalau orangnya nggak benar di belakang imam, ustadz-ustadznya di samping kanan kiri, atau yang biasa jadi imam kanan kiri, kenapa enggak? Biar sila sida sih. Oh, jangan sila, bukan babnya sila di sini. Jelas? Sila itu pas pembagian sembako. Sila itu. Cuma bab sholat makruh. Nih lihat nih ayat Al-Qur'an nih bunyinya, ciri-ciri sifat sahabat tuh ngatakan dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Katanya dalam Al-Qur'an, mereka mendahulukan orang lain ketimbang dirinya. Apa itu? Pertanyaannya. Dirinya butuh tapi didulukan orang lain. Itu ciri-ciri sahabat. Dalam bab apa ini tadi? Bukan dalam bab ibadah. Bukan dalam bab apa? Ibadah. Seperti apa contohnya? Dalam bab makanan. Mereka butuh makanan, mereka butuh minuman, dia kasih sahabat yang lebih butuh lagi, padahal mereka butuh. Dalam bab makanan. Cuma dalam bab ini jangan dibawa dalam bab ibadah. Contoh nih. Ada orang uduk, nih uduk nih kan, lagi uduk. Sila sida duluan. Makruh kita pesila orang. Kalau dalam bab uduk, misal kita kloter kita ini, kloter kita duluan, terus kita pesila orang duluan. Lo kita harus duluan kalau dalam bab uduk. Sop pertama. Jelas sop pertama. Laki yang besar baru anak kecil. Jelas. Kita sudah besar, kita udah balik, cuma beda umur, lebih tua ada. Kita pesila orang, sila sida sih, sop pertama, makruh. Jelas hukumnya apa? Makruh. Kita harus rebutan di sop pertama. Menyila orang jangan kalau sop pertama, makruh. Jelas. Tetapi kalau dalam bab sembako, bagi sembako, pesila orang yang lebih tua. Jangan kita muda-muda mau duluan. Ini kebalik. Dalam bab bagi sembako, dia nggak mau pesila orang. Pas mau sholat pesila orang.
balik ini, diputar dikit. Pas bagi sembako, sila sini dulu. Nggak apa-apa saya nggak dapat. Itu baru yang benar. Itu dia, membutuhkan orang yang butuhkan di pesila. Jelas apa tidak ini? Makanya saran saya para asatid, para ustadz yang sudah mengerti bacaan tentang sholat, yang sudah baca Fatihahnya sudah bagus, maka dianjurkan dia di belakang shaf imam, terlebih dia terlibat dengan Quran dan atau dia ini mengerti tentang dia sudah mondok, sudah apa, udah ngerti bacaan, di belakang imam rapi jadinya seperti itu. Jangan pencar, pencar. Dan pengurus masjid dianjurkan di belakang imam, di belakang imam. Jelas, jangan sampai dia pengurus masjid tidak naik masjid, bahaya ini. Pengurus masjid harus dia naik masjid. Itu nama pengurus masjid. Mohon maaf kalau ada yang kesindir. Saya tetap minta maaf. Takut saya pas pulang saya nyakitin hati orang. Karena dosa nyakitin orang itu lebih besar daripada dosa hancurin Ka'bah. Coba. Makanya jangan nyakitin orang. Makanya setiap saya mau nyakitin saya minta maaf saja. Karena nyakitin dalam kebaikan. Suruh bawa buku pulpen, saya tahu orang kesindir sudah pasti. Nggak enak, tapi saya minta maaf untuk demi kebaikan kita semua. Itu saja. Supaya kita masuk surga bareng-bareng. Itu maksud saya. Jangan saya saja masuk surga. Ini kan baik sangka kan? Siapa tahu saya masuk neraka, ya tolonglah nanti. Itu dia yang ngajar saya, Ustadz itu dia di neraka. Sini Ustadz, makanya ngajar aja Ustadz. Tolonglah kita. Jelas, saling tolong. Jelas? Ya, pertanyaan ketiga silakan Bapak. Ada pertanyaan Bapak-bapaknya? Tidak ada? Silakan Ibu-ibu. Ada pertanyaan? Bentar lu ibu-ibunya. Silakan ibu-ibu. Kasih ibu kerudung coklat. Kasih aja. Jangan malu-malu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Ustadz. Ini Umi mengenai doa yang tadi itu, sebelum sholat apakah diulang-ulang setiap sholat wajib, sholat sunat, doa sebelum sholat itu dibaca atau bagaimana atau kapan? Iya. Apakah dibaca sebelum sholat? Iya, setiap sholat wajib maupun sholat sunnah. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadikas sholihin, dibaca. Walaupun sholat tarawih kan 20 kali tuh, 20 rakaat 10 kali salam, 10 kali salam, dibaca juga. Seperti itu. Bagi yang mau baca, bagi yang nggak mau baca nggak apa-apa tapi rugi. Jelas? Seperti hilang tanahnya 6 are. Rugi apa enggak itu? Rugi apa tidak ibu-ibu? Tiba-tiba tanahnya diambil 6 are di Mataram. Sudah dia bangun, diganti sertifikat. Jelas? Siapa yang ganti dia? Suaminya. Suaminya kawin lagi soalnya. Kasihnya istri, dia yang capek usaha begini. Ada orang bertanya kepada saya semalam ini, Pak Ustadz. Kata dia bertanya, Ustadz, saya ini bangun tidur, marahin saya punya suami. Loh, suaminya ada di samping saya. Kenapa marahin suaminya, saya tanya. Ada apa? Saya mimpi suami saya kawin lagi. Kata dia. Marahlah dia gara-gara mimpi. Kenapa ibu marah gara-gara mimpi? Karena setiap saya mimpi dia jadi kenyataan. Kata dia seperti itu. Terus dia bilang, besok seandainya dia kawin suami saya mau pinjamkan bulldozer, saya mau tabrak rumahnya. Kata dia. Oh, saya bilang jangan seperti itu. Takut nanti suaminya sampai pagi hangat badannya langsung. Takut langsung. Seperti itu. Jelas ibu? Ya, dibaca Allahumma atina afdhala ma tu'ti ibadikas sholihin. Silakan Pak. Mana mic-nya? Bismillah. Terima kasih Bib. Kaitannya dengan HP barusan. Kalau misalnya ada jamaah yang bawa HP terus HP-nya lupa di silent, berdering pas lagi sholat, itu hukum mematikan HP itu ketika sholat? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh, yang penting jangan pas orang nelpon dia ngomong, saya lagi di sholat. Itu jelas, jangan diangkat. Tapi dimatikan, misal ganggu, panjang nada deringnya, apalagi lagu. Sampai begini, terus imamnya juga begini. Lagu saya suka itu. Jelas, ini tidak boleh.
dimatikan. Makanya sebagian masjid ada nulis kan, matikan, silentkan HP. Tapi dianjurkan ditulis, yang saya anjurkan tulis niat iktikaf saja tulis. Niat iktikaf. Setiap maghrib isya duduk di tempat niat iktikaf. Jadi pas sholat tuh kita dianjurkan silentkan HP. Ada ulama namanya Syekh Nurdin Al-Marbu namanya, dari Bogor. Syekh Nurdin Al-Marbu punya pondok namanya Az-Zain, punya cabang di Malaysia. Asli beliau ini dari Kalimantan, dari daerah, saya lupa nama daerah, saya pernah ke sana, daerah beliau di Kalimantan. Beliau ulama besar. Syekh Nurdin Al-Marbu lulusan Al-Azhar, Mesir. Dia punya saudaranya namanya Ustadz Sofyan Nur, Malang, saudaranya beliau. Beliau ini Syekh Nurdin Al-Marbu pernah ceramah, salah satu isi ceramahnya, kurang dianjurkan seseorang ini ke masjid membawa HP. Dia kasih contoh sama kami waktu dulu pas masih kami kecil. Apakah ada pemain bola pas lagi main bola bawa HP, kata dia. Ada apa tidak itu? Hah? Ada apa tidak itu? Pas lagi main bola? Masa nggak ada? Beneran? Ada apa tidak? Pas lagi main futsal ada yang bawa HP apa tidak? Tidak ada. Kenapa? Dia hormati lapangan itu. Ya, dia hormati lapangan. Lebih mulia mana lapangan futsal ketimbang masjid? Hah? Jauh lebih mulia masjid. Tidak ada biq'ah tempat yang paling mulia kecuali masjid. Maka kita dianjurkan taruh yaitu HP kita. Kalaupun perlu boleh kita bawa tapi di-silentkan. Jangan yang lebih bahayanya lagi pas lagi dengar kajian sambil main HP. Foto lagi track. Saya lagi kajian nih kata dia. Rusak dia. Apanya rusak? Anunya, pahalanya. Setiap mau sholat dia taruh. Lagi doa, lagi tahajud dia tulis. Dia buat status. Ya Allah. Pas lagi nangis keluar air matanya dia taruh di sini. Ya Allah. Baru dia pasang di status. Lagi nangis pas tahajud ingat kamu kata dia. Ya Allah. Ini kurang bagus seperti. Jelas seperti ini. Ada pertanyaan lagi Bapak? Tidak ada? Ibu? Tidak ada. Cukup. Insyaallah besok kita lanjut kembali malam Kamis yang akan datang. Semoga kita diistiqomahkan sama Allah Subhanahu wa taala, terutama kita dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang-orang yang di kampung Karangpanas ini semua disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala, yang sakit disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala, yang susah dihilangkan kesusahannya sama Allah Subhanahu wa taala, terutama orang-orang muslim. Dan semoga laki-lakinya semua naik masjid dan makmur masjid kita yang tempat kita ini, yaitu amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana taraf Tafsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi isma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahwa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadat tashi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.